Halo sob, balik lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana bermain Rubik 4x4. Beberapa perbedaan dengan Rubik 3x3 selain dari jumlah kubusnya, yaitu juga masing-masing jumlah senternya, dimana center 3x3 ini hanya satu, namun di Rubik 4x4 ada 4 center. Kemudian edge itu adalah bagian yang tengah ini. Edge pada 4x4 terdapat 8 buah pasang-pasang seperti ini di setiap sisinya. Kalau di 3x3 edge-nya itu juga cuma 1 buah di setiap sisinya. Selanjutnya pada cornernya, untuk corner sama-sama 4 buah di setiap sisinya. Pada Rubik 3x3 juga sama, 4 corner di setiap satu sisinya. Kemudian untuk rumusnya, kalau di 3x3 hanya satu jenis right-nya doang atau kanan, atau hanya satu jenis left atau kirinya, atau hanya satu jenis up, atau hanya satu jenis back-nya, satu jenis front, seperti itu ya. Tapi kalau di Rubik 4x4 itu untuk kanan, untuk setiap rumusnya ada 2 jenis gitu. Jadi misalkan kalau di sini sekalian saya buat notasi rumusnya ya. Semisalkan kita ingin mau mutar yang paling kanannya aja itu nanti akan saya buat rumusnya R besar. Namun kalau misalkan nanti ada rumusnya R besar dan R kecil, itu berarti yang diputar dua-duanya, R besar dan R kecil. Jadi untuk kanan yang tengah ini itu R kecil, kanan yang paling luar itu R besar. Ketika ada rumus R besar R kecil, yang diputar dua-duanya. Kemudian untuk kirinya juga seperti itu. Leftnya L besarnya yang paling luar, kiri yang paling luar. Kalau L kecil, kalau L kecil, kiri yang paling dalam. Begitu juga up-nya, up U besar, U besar atasnya aja. Kalau U besar U kecil berarti 2 seperti ini. U besar U kecil atau U besar U kecil aksen. Tuh. Kemudian back-nya juga seperti itu. B besar, terus ini B kecil, B besar B kecil. Jadi ketika ada rumus menggunakan R-nya aja, R ya, berarti kita putarnya sekali secara jarum jam. Kalau kita tadi mutarnya 2 kali, ini kan ini R besar R kecil, tapi kalau yang diminta R kecilnya aja, kita yang putar dalamnya aja gitu. Kalau susah kita mutar dalamnya, kita putar dua-duanya, yang ini kita balikin lagi seperti itu. Sama juga seperti frontnya atau depannya. Kalau F yang berarti yang paling luarnya aja. Kalau misalkan F besar F kecil berarti langsung putar dua-duanya gitu. Dan kalau diminta F kecilnya aja, berarti yang diputar tengahnya seperti ini. Tuh. Jadi kalau susah untuk memutar yang bagian dalamnya, kita putar aja dua-duanya, tapi nanti kita yang satunya kita balikin gitu. Oke, itu dari rumusnya ya, untuk notasi rumusnya itu. Dan step-stepnya yang harus kita lakukan, pertama kita jadikan senternya ini 4 buah ini di salah satu sisi. Ini saya akan menjabarkan dulu teorinya, kemudian nanti kita akan praktekkan. Setelah kita membuat 4 sisi center di salah satu sisi, kita selanjutnya buat center berikutnya yang lawannya dari ini gitu. Maksudnya lawannya adalah ketika kita main center putih, berarti lawannya itu adalah yang kuningnya. Kalau kita main centernya di merah, berarti lawannya itu adalah orange
Kalau kita main senternya di hijau, lawannya itu adalah biru gitu. Jadi kita buat dulu center ini putih semua, kemudian kuningnya. Setelah itu, kalau kita lupa untuk lainnya, kita bisa gunakan bantuan dari Rubik 3x3 gitu. Jadi baiknya kalau kita ingin bermain Rubik 4x4, kita sudah bisa solving Rubik 3x3 dahulu. Ketika sudah jadi center putih dan center kuning, kita arahkan center putihnya itu di sebelah kanan kita, sehingga center kuningnya itu pasti ada di sebelah kiri kita. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita jadikan, misalkan kita mau jadikan warna center lainnya gitu. Misalkan kita ingin jadikan center merahnya dulu. Jadi kalau misalkan posisinya gini, putihnya di kanan, kuningnya di kiri. Kemudian kita misalkan mau lanjut merah. Habis merah, harusnya atasnya adalah hijau. Habis hijau, atasnya itu adalah kuning, orange. Habis itu setelah orange, atasnya lagi adalah biru. Karena dalam pembuatan center itu masih part pertama ya, masih step pertama. Karena dalam pembuatan center terdapat case yang centernya memang udah 4 kotak seperti ini semua, tapi beda susunannya gitu. Misalkan ini udah putih, udah kuning, terus kita sini merah, yang harusnya sini hijau. Ada case dimana pemain Rubik di sini malah orange, jadi nggak sesuai dengan yang 3x3 gitu. Dan kalau di sini sudah orange, dan pasti nggak akan solving Rubiknya. Jadi kita juga bisa bantuan dari Rubik 3 kali untuk mengingat komposisi warnanya gitu. Tapi bagusnya kalau emang kalian sudah ingat komposisi warnanya. Oke, kita langsung aja main Rubik 4x4 ini, dan saya akan beritahukan cara men-solvingnya. Tonton terus video ini sampai habis, jangan kalian skip, karena ini adalah video tutorial. Itu kalian skip beberapa detik, yang saya khawatirkan Rubik tidak akan bisa solving. Jadi tonton terus sampai habis dan tidak ada yang skip. Oke, ini coba saya acak dulu. Ya, saya rasa ini udah cukup acak. Oke, langkah pertama yang perlu kalian buat itu adalah senternya dulu, yang tadi ada 4 di setiap sisinya. 1, 2, 3, 4. Ini membentuk satu warna yang sama. Misal kita ingin main di putih, jadi yang di hadapan kita ini buat senternya itu putih. Di sini kita udah ada 2 ya. Saya gak ada rumus pastinya, cuma untuk membuat senternya ini warnanya sama, mungkin kalian bisa coba ikuti rumus berikut. Kita cari putih yang lain di setiap sisinya. Misalkan ini ada 1 di atasnya, dan 1-nya lagi ada di kirinya. Kita ambil dulu yang coba di atas ini, seperti ini. Dan sudah ada 3. Kita ambil warna putih yang di sini tanpa merubah yang udah jadi di sini. Jadi coba ini kita bikin dulu seperti ini.
kita mau ngambil putih ini supaya jadi di sini. Kalau semisal kita ubah gini, si putihnya kan pindah. Jadi si putih yang ada di atas ini yang mau kita ambil, kita geser dulu ke sini, ke kanan. Jadi ini kita ambil seperti ini, terus kita putar, kemudian ke bawah. Sudah jadi satu X ini warnanya putih semua. Langkah berikutnya adalah kita simpan dulu di sini. Kita lihat di Rubik 3x3. Putih ini lawannya adalah kuning. Jadi yang saya maksud lawan tuh, ini putih kan ada di depan kita, ini lawannya itu ada di kuning, ada di belakang kita. Kemudian misalkan orange itu lawannya adalah merah, dan hijau lawannya itu adalah biru. Dan ini yang mesti kita hafal komposisi warnanya. Jadi setelah kita jadikan putih seperti ini, kita langkah selanjutnya adalah menjadikan warna kuning yang di belakang ini sama seperti 4 putih ini, tanpa mengubah warna yang putih tersebut. Rumusnya hampir sama seperti yang tadi warna putih ini. Saya coba nanti akan sematkan di bawah ya. Ini jadi kita putihnya ini kita hadapkan di belakang kita ya, dan kita sekarang mainnya di kuning. Kita ambil warna kuning dari sisi yang lain, misalkan ini di sini ada 2. Jadi kalau misalkan kita ambil ini seperti ini kan berubah, putihnya berantakan. Jadi gini, kalau kita ini putarnya dari yang left, kita nanti balikinnya juga left aksen lagi gitu. Jadi misalkan tadi kan kita mau ngambilnya putar dari kiri, terus kita ubah ke kanan. Kalau kita gini, putihnya ini otomatis berantakan lagi. Jadi itu semisal kita mau mainnya di kiri, ya. Jadi langkah berikutnya adalah membuat warna kuning di belakang ini menjadi 4 warna kuning seperti yang putih ini, tanpa mengubah warna putih ini. Kita ambil warna kuningnya terlebih dahulu. Misalkan kita mengambil yang warna kuning 1 ini, itu dengan cara misalkan kita mau main di kanan, ini diposisikan kuningnya ini di sebelah kiri dulu ini. Nanti rumusnya akan saya sematkan di bawah. Sudah terdapat warna putih 1 di sini tanpa mengubah warna putih. Sudah terdapat warna kuning 1 di sini tanpa mengubah warna putih yang di sini. Kemudian kita cari warna kuning lainnya. Oh, di sini. Oke. Sudah terdapat 2 warna putih di sini tanpa mengubah warna putih yang di sini. Kita ambil lagi yang sini. Ini kita ubah dulu, karena kalau ini kita ambil ujung-ujungnya juga tetap 2 warna doang yang di sini. Kita mau nambah lagi warna kuning di sini menjadi 3. Tetap ya, warna putihnya ini tidak berubah. Jadi caranya berikut, ini kita umpetin dulu, kita geser dulu, kita putar dulu supaya yang keambil ke atas ini hanya 1 putih aja gitu. Dan pastikan ketika kita ngambil di sini, posisi yang warna kuning ini ada di sebelah sini, ada di sebelah kanannya si kuning ini gitu. Jadi setelah kita putar tadi posisi awal gini, kita putar dulu seperti berikut. Kita juga putar dulu yang ini ya gitu. Jadi ketika warna kuning yang diambil dan ini kita geser, kemudian kita balikin lagi, warna kuningnya ini sudah nambah menjadi 3 dan putihnya ini juga tidak berubah.
Kemudian satu putih yang terakhir. Sebenarnya rumusnya hampir sama aja. Hanya saja perhatikan cara mengambil kuning yang di sini gitu. Jadi ini kita umpetin lagi di sini. Jadi udah ada 2 di sini. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Gitu. Karena kalau tidak kita umpetin di sini, otomatis nanti warna kuningnya masuk lagi di sini, dan di sini 2, di sini juga 2 gitu. Sekarang ini kita sudah punya warna kuning 4 di sini dan 4 putih di sini. Oke, selanjutnya kita jadikan center yang lain. Setelah putih dan kuning di sini sudah ada, langkah selanjutnya adalah melanjutkan center-center yang lainnya gitu. Semisal kita nggak tahu urutannya ya, misalkan habis putih di sini kuning, kita di sini mau jadiin warna apa gitu. Kita bisa lihat dari yang 3x3. Misalkan ini putihnya kita taruh di kanan dan kuningnya ada di kiri. Kita bisa mulai dulu dari yang warna merah, hijau, orange, atau biru, atau sesuka kalian maunya yang warna apa dulu terlebih dahulu gitu. Jadi putihnya ini kita arahkan ke kanan dan kuningnya ini ada di sebelah kiri. Kemudian kita misalkan mau lanjut di warna merah. Jadi putihnya ini kita taruh di kanan kita, kuningnya ada di sebelah kiri. Kemudian kita jadikan satu warna merah di sini. Ini udah ada merah 2 di sini. Semoga kita ambil warna merah yang di sini. Dapat 1, warna kuning tidak berubah, warna putih tidak berubah, dan di sini sudah terdapat merah 2. Kita sekarang ambil lagi merah yang di sini. Nah, kalau ini sudah kita pindahkan ke sini, ini kita ambil 1 di sini. Kita geser juga yang putih ini, biar ketika kita mau ngambil ini dan kita balikan, ini merah di sini masih ada di sini gitu. Jadi ketika kita balikan di sini, sudah terdapat 3 warna merah di sini. Putihnya tidak berubah, kuningnya tidak berubah, dan merah di sini. Sekarang kita cari yang warna merah satunya lagi. Nah, kalau kita menemukan case merahnya itu ada di seberangnya di sini, rumusnya pun juga sama aja gitu. Kita hanya menggeser merahnya ini ke sini dulu, dan kemudian habis dari sini ke sini gitu. Jadi kita ambil yang merahnya ini dari sini, pindahin ke sini dulu. Rumusnya sama juga. Misalkan seperti ini, kita ubah dulu ke sini. Nah, dan merahnya sekarang sudah ada di sini. Merah yang satunya dan merah yang ketiganya tetap masih di sini. Kuning tidak berubah, putih tidak berubah. Oke, sekarang kita ambil yang warna merah sini. Seperti berikut. Merah sudah ada, putih sudah ada, ini sudah ada. Kemudian habis merah, atasnya adalah hijau. Tuh. Kita jadikan warna hijau di atasnya merah ini. Di sini sudah ada 2, kita cari lagi hijau 2-nya di sini. Seperti berikut. Rumus nanti akan saya sematkan di bawah. Kemudian kita ambil satu yang di sini. Ini kebetulan posisinya sudah ada di kanan, kita ambil aja gini. Seperti berikut. Putih, merah, kuning, hijau. Kemudian habis hijau di sini adalah orange. Kalau di sini orange berarti otomatis di sini adalah birunya. Kita jadikan warna orange di sini.
Oke, kalau ya seperti yang tadi sebelumnya, kalau ini kita taruh dulu di sebelah kanan karena kita ngambilnya dari si orange yang ada di sebelah kiri. Jadi sebagai berikut. Oke, dan ini sudah juga warna biru. Jadi step pertama seperti itu ya, kita jadikan warna senternya terlebih dahulu, mulai dari warna putih, setelah itu belakangnya warna kuning. Setelah itu kita bisa menggeser si putih ini di kanan kita, dan kita terserah mau main dari warna merah, hijau, atau terserah sesuka kalian. Kalau kita mainnya dari warna merah, kita ingat-ingat di sini merah, putih, merah, kuning, di atasnya adalah hijau. Jadi ini merah, hijau, hijau, orange, orange, biru, biru, dan kembali lagi ke merah. Oke sob, itu dulu bagian pertama dari solving Rubik 4x4, yaitu menjadikan senternya terlebih dahulu. Nantikan video saya selanjutnya untuk part selanjutnya untuk mensolving Rubik 4x4 ini. Halo sobat, balik lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Kita lanjut ke part 2 untuk solving dari Rubik 4x4 ini. Di part 1 kita sudah membuat center dari ke 6 sisi Rubik. Jadi flashback lagi ke sebelumnya. Pertama kita buat center berwarna putih, kemudian kita buat centernya berwarna kuning di lawannya putih ini. Putihnya kita geser ke kanan dan kuningnya dari sebelah kiri. Kemudian kita jadikan warna merah jauh di atasnya, orange dan biru. Tuh. Kita perlu ingat juga komposisi warna dari Rubik 3x3 tersebut. Oke, di part kedua ini kita ingin menjadikan edge dari setiap sisi, dari ke 6 sisinya. Edge adalah yang ini ya. Jadi setiap sisi itu ada 8 edge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap sisi ada 8 edge. Setiap sisi ada 1 corner. Setiap sisi ada 4 corner. Tuh. Oke, kita jadikan edge-nya ini gitu. Yang kita jadikan sesuai warnanya aja dulu. Misalkan kita tadi warna pertama kita main di putih ya. Kita jadikan semua warna edge ini berwarna putih. Kita coba ambil putihnya yang misalkan ini putih hijau ya, kita coba cari putih hijau lainnya, putih hijau lainnya, putih merah, putih biru, putih hijaunya, oh ada di sini putih hijaunya. Ya, jadi kita semisal putih hijaunya itu seperti ini ya, putih hijau, putih hijau. Semisal putih hijaunya itu yang di atas itu ada yang di sebelah kanan. Jadi maksud saya gini, kita punya 2 putih hijau di sini kan. Gimana caranya supaya putih hijau ini bertemu kan, tapi tidak mengubah si senternya, ya kan seperti itu. Jadi kita nanti akan, kalau beruntung kita nanti akan mempunyai dua macam edge gitu. Ada yang posisinya seperti ini. Jadi yang di atas ini kan anggap kita punya 2 ini ya. Edge-nya itu atas dan bawah, atas dan bawah. Kalau seandainya edge yang atas ini ada di kanan, kita berarti masukkan ini ke kirinya seperti itu. Nanti
kita akan nemuin case-nya misalkan putih hijaunya satu di sini dan satunya di situ. Berarti kita mainnya seperti ini. Tuh. Saran saya jangan di skip video ini agar kalian tidak kelewat beberapa detik dari tutorial ini, karena kalau kalian lewat beberapa detik mungkin ada beberapa part yang penting kalian ketahui tapi terskip oleh kalian. Tuh. Jadi sebagai berikut rumusnya. Jadi gini ya, ini kita geser dulu si putih hijau ini dengan temennya seperti ini. Sudah ketemu putih hijau ini, kan senternya jadi berantakan ya. Kita ubah si putih hijaunya ini ke atas, kita putar dan kita balikin lagi ke sini. Tapi ketika kita mau balikin lagi ke sini, putih hijaunya kan sudah selamat. Kita balikinnya lagi ke sini, kita cari juga yang mana edge yang di atasnya ini yang masih salah gitu. Contoh seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan edge-nya seperti ini, nanti kita balik lagi, berarti kan percuma tadi kita ubahnya gitu. Jadi setelah kita masukkan putih hijau di atas, kita simpan dia seperti ini, kita turunin. Karena apa? Kalau ini masih salah, tidak pengaruh, karena ini nanti akan kita balikan lagi seperti ini gitu. Jadi diharapkan edge yang tadi kita kebawain itu adalah edge yang masih salah di sininya gitu. Oke, kita jadiin edge yang lain, misalkan putih orange. Saya coba kasih kalian gambaran dimana putih orange-nya satu di kiri ini yang atas dan satu lagi putih yang di sini. Kan tadi kita sudah dapat case kalau putih hijaunya satu di sini, yang di atas kanan, yang putih hijau satunya ada yang di sebelah kiri gitu. Jadi kita coba cari yang putih orange yang di bawah gitu. Kita cari putih orange yang di bawah. Nah ini, kalau kalian tidak bisa membuat ini di bawah, kita balikin lagi ini ke belakang seperti ini. Ingat ya, putih orange di sini, satu di sini. Ini kita putar di belakang, kita balikin lagi ke depan. Oke. Jadi putih orange sudah ada di sini. Satu di atas yang di kiri, satunya di atas yang di bawah. Ini kita mainnya lawannya dari yang rumus yang pertama ya. Ini akan saya sematkan juga rumusnya di bawah. Jadi seperti ini mainnya. Kasih putih orange ini ke temennya, kita pindahin ke atas, kita umpetin si putih orange ini. Kita lihat dulu nih di sini, sebelum kita ke bawain, kita lihat dulu si edge yang di sini masih berantakan atau sudah jadi seperti ini. Kalau masih berantakan, aman, berarti kita balikin lagi sini dan tuh. Oke, putih orange sudah, putih hijau tadi sudah. Kita cari lagi putih, misalkan putih biru. Kita putih birunya mana ini? Ya seperti ini ya. Putih birunya ada yang di atas, ada di sebelah kiri, dan putih biru lainnya ada di sebelah kanan. Rumusnya sama ya. Ini kita umpetin lagi. Kita lihat di sini ya, oh masih berantakan, berarti aman untuk kita turunin. Dan jadi kemudian putih merah. Kita cari putih merah. Oke, di sini ya. Nah, ini kalau misalkan sejajar seperti rumus yang tadi, kita balikin dulu yang putih merah ini ke belakang. Ini ada di sini, satu di sini.
belakang, terus di belakang kita putar, balikin lagi ke depan ya, jadi seperti ini. Kita jadiin putih merahnya, kita cari yang edge yang di sebelah kanan ini masih berantakan, karena tujuannya adalah itu kita turunkan, si edge ini akan diputar gitu. Jadi kalau masih berantakan tidak masalah gitu. Kalau putih merah, putih yang edge-nya putih sudah semua, kita lanjut lagi ke edge berikutnya. Misalkan kita main di merah gitu, kita cari edge yang ada merahnya, misalkan putih biru nih, kita cari edge yang putih biru lainnya. Nah ini ya, ini kalau sama sejajar gini, kita seperti tadi rumusnya, diumpetin ke belakangin dulu, diputar di belakang, putar sekali lagi seperti ini. Jadi biru merah, kemudian lakukan rumus yang sama seperti ini. Sebelum kita balikin ke atas, kita lihat dulu nih di sini kalau sudah ada yang jadi. Oh, ini ada satu di sini yang belum jadi ya. Jadi kita bisa kita lanjutin rumusnya kalau belum ada yang jadi satu di sini. Jadi seperti ini, dan kita posisikan yang belum jadi ini ke bawah seperti berikut, kemudian balikin lagi. Oke, kita lanjut edge yang warna merahnya. Nih merah kuning. Oke, merah kuningnya sejajar seperti biasa. Kita balikin dulu ke belakang. Merah kuningnya sudah tidak sejajar. Kita cari yang edge-nya yang sebelah kanan ini, yang belum jadi. Kemudian edge merah lainnya. Oke, ini merah hijau. Nah, kalau kita nemuin case di sini edge-nya yang di atas sudah jadi semua, ini jangan kita putar dulu. Jadi ini yang kita selamatin nih, supaya nanti si dua edge ini kan bakalan kita taruh sini dan kita geser ke kanan gitu. Jadi ininya kita selamatin dulu, yang masih berantakan ini misalkan kita taruh di belakang seperti ini. Udah, baru kita nih balikin lagi sini, dan yang edge yang berantakan ini kita turunin dan balikin lagi. Oke, coba kita lihat merah, yang edge merah ini apa sudah semua. Oke, sepertinya udah semua. Kemudian kita cari lagi edge yang lainnya, misalkan biru nih, biru kuning, kita cari biru kuning lainnya. Oke ya, dan sepertinya ini edge yang terakhir ya. Kita coba cek edge yang lainnya sudah jadi semua, merah putih, hijau, orange biru putih. Oke, sepertinya ini edge yang terakhir, biru kuning dan biru
dan orange kuning gitu. Untuk edge yang terakhir ini ada rumusnya, karena kita tidak bisa menggunakan rumus yang sama. Kalau menggunakan rumus yang sama, otomatis edge yang lainnya ini yang udah jadi ini berantakan lagi. Jadi untuk edge yang terakhir biru kuning ini sebagai berikut ya. Ini saya sematkan di bawah rumusnya. UE aksen itu jadi kalau U ini kan atasnya doang nih, kalau R ininya aja gitu. Tapi kalau UE aksen dua-duanya nih diputar. UE aksen, kalau UE doang kan ke kanan gitu, tapi kalau aksen berarti ke lawan arahnya dari arah jam. UE aksen, R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R, U. Dan jadi biru kuningnya sudah jadi, orange kuningnya juga sudah jadi. Oke, sampai di sini edge-nya ini sudah semua jadi gitu. Dan part kedua ini sudah selesai. Jadi part kedua ini adalah membuat edge-nya ini sama semua. Jadi sebagai berikut ya. Tuh. Di part 1 tadi, part yang satu adalah membuat senternya ini sama semua dengan mengikuti pola 3x3. Di part 2 ini adalah membuat edge-nya ini sudah sama semua. Oke, segitu aja dari saya untuk yang part 2 ini. Untuk part 3 adalah kita membuat 3 tier ini sama semua gitu. Di part 3 ini rumusnya hampir bisa dibilang sama persis dengan yang 3x3, dan di part 3 ini saya nggak akan menggunakan F2L, jadi sama persis kayak yang 3x3 gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian suka video saya, kalian boleh komen, like, subscribe. Terima kasih. Salam Abang Muka Datar. Balik lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Video ini adalah part 3 dari solving Rubik 4x4 gitu. Jadi kita flashback sebentar. Di part pertama adalah membuat senternya ini sama dulu, putih. Habis dari putih, lawannya itu adalah kuning. Habis itu kita arahkan putih ini di sebelah kanan kita dan kuning ada di sebelah kiri kita. Kemudian kita jadikan warna merah di sini. Atasnya merah adalah hijau, atasnya hijau adalah orange, atasnya orange adalah biru, dan kembali lagi ke merah. Putih ada di kanan dan kirinya adalah kuning. Untuk di part 2 adalah membuat edge-nya ini sama semua gitu. Edge yang ada di Rubik 4x4 ini ada 8 edge di setiap sisinya. Jadi kita jadikan edge-nya ini sama semua. Tuh, rumusnya hampir sama untuk di setiap edge-nya, kecuali 2 edge terakhir, karena 2 edge terakhir tidak bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Itu kalian bisa lihat juga di video saya sebelumnya yang part 2 untuk menyelesaikan edge-nya. Tuh. Dan sekarang adalah part 3-nya. Part 3-nya adalah membuat 3 tier ini sama semua gitu. Hampir yang di part 3 ini
sebenarnya rumusnya sama banget kayak yang 3x3. Oke, kita coba jadiin ini yang warnanya putih dulu. Kita jadiin ini putihnya dulu. Tuh, yang biru putih kita cocokkan juga sama yang biru putih. Seperti berikut. Kemudian kita cari yang putihnya, putih merah ada di atas. Oke, putih merah sudah, putih merah sudah, putih biru sudah. Kemudian kita coba cari putih hijau, ini tinggal belokin aja, dan putih orange, ada di sini. Kita pasangin dulu putih orange ini dengan yang orange seperti ini, dan kemudian kita, oke, sekarang sudah menjadi tanda tambah ya, putih orange dengan atas dengan senternya sama, orange juga sini putih hijau antar senternya juga sudah sama, putih merah antar senternya juga sudah sama, dan putih biru antar senternya juga sudah sama. Kemudian kita jadiin cornernya ini sama semua ya. Ini tidak ada rumusnya, jadi kalian bisa ngulik sendiri. Semisal nih kita jadiin ini putih hijau orange, kita cari yang putih hijau orange, ini hijau di sini, orange di sini, berarti seperti ini ya kurang lebihnya. Kalau ini kan masih salah, jadi kita ngubahnya gini ya. Jadi ini kita taruh sini, kita masukin dulu ke kiri, dan ya jadi seperti ini. Kemudian orange, putih hijau merah di sini ya. Tuh, seperti ini, putih merah biru. Seperti ini, dan oke, di sini sudah jadi semua ya untuk tier bawahnya. Kemudian kita lanjut di tier yang ke-2 dan 3 ini. Oke sob, untuk tier bawahnya ini udah jadi. Kemudian kita tier 2 dan 3 ini sama persis rumusnya dengan yang rubik 3x3. Kita main tanpa yang SQL ya. Jadi yang seperti manual nih, ini kita jadiin orange ini ke sini, tuh seperti biasa. Nah ini nanti rumusnya saya akan sematkan di bawah ya. Rumusnya sama persis kayak yang 3x3 ini. Kemudian kita cari yang warna biru, kita arahkan ke sini gitu. Kemudian hijau merah kita jadikan di sini. Selanjutnya merah biru. Oke, sudah jadi untuk ketiga tier. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tier yang paling atas ini. Konsepnya sama kayak yang 3x3, dijadiin atasnya dulu menjadi warna kuning semua.
biasa jadi ikan dulu, sama seperti ini juga jadi ikan dulu, baru selanjutnya sisi-sisi yang sininya gitu, yang atas tir terakhir ini gitu. Nah, untuk yang tir yang keempat ini kita punya beberapa varian rumus. Sob, balik lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Jadi ini part keempat untuk solving Rubik 4x4. Kita flashback dulu. Di part 1 saya menjelaskan step pertama dari solving Rubik 4x4. Jadi di part 1 yang harus di solve adalah senternya dulu, center keempat ini. Jika kalian lupa urutannya, kalian bisa bawa Rubik 3x3 untuk urutannya. Jadi di part 1 saya menjelaskan mulai dari solving center yang putihnya dulu, kemudian center yang kuningnya di belakangnya ini. Setelah itu yang center putih ini, setelah itu center yang putih ini kita arahkan ke kanan sehingga yang kuningnya ini, center kuningnya itu ada di sebelah kiri. Setelah itu kita jadikan yang merah, yang hijau, yang oranye, lalu yang biru. Itu part 1. Kemudian untuk di part 2 nya yaitu kita menjadikan edge-nya ini gitu. Edge-nya ini seperti kita ketahui untuk Rubik 4x4 ini setiap sisi edge-nya itu terdapat 8 buah edge setiap sisinya. Kita buat sisi-sisinya ini edge-nya itu sama semua. Misalkan yang di kirinya ini putih biru, di kanannya juga putih biru. Misalkan di kirinya putih merah, di kanannya juga putih merah. Begitu juga untuk edge lainnya. Kemudian untuk di part ketiganya saya menjelaskan menjadikan 3 tir tanpa rumus F2L. Jadi manual biasa seperti 3x3 yang tidak menggunakan F2L. Oke, tiba di part 4. Ini adalah solving untuk membuat di tir atas ini, untuk yang paling atas ini, sisi yang paling atas ini menjadi warna kuning semua gitu, tanpa atau dengan mengabaikan tir yang paling atas ini masih warnanya masih beda. Jadi setelah kita jadikan 3 tir ini sama semua, part keempat ini saya akan menjelaskan untuk solving sisi yang paling atas ini menjadi warna kuning semua. Oke, di part keempat ini untuk menjadikan sisi yang paling atas ini berwarna kuning semua, ini kita mempunyai beberapa rumus. Jadi beberapa rumus karena terdapat beberapa case. Oke, ini kita anggap aja case yang pertama, dimana case yang pertama ini kita terdapat 2 buah edge ini berwarna kuning ya, 1, 2 edge yang lainnya masih di bawah. Jadi ini untuk case yang pertama, part 4, terdapat 2 buah edge pada sisi atasnya. Kalau kalian menemukan case yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nanti akan saya sematkan di bawah. Rumusnya adalah F frontnya ini, U atau upper, up, kemudian R right, U aksen, R aksen, dan F aksen. Dengan begitu kita sudah menjadikan 8 buah edge sebagai berikut. Kalau kita sudah menjadikan 8 edge di atas ini, kita masih menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang tadi. Kalau kita sudah menjadikan 8 edge ini di sisi atas semua di warna kuning ini, rumus selanjutnya adalah sebagai berikut. R aksen, R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, dan R aksen. Ya, kita sudah menjadikan sisi atas ini membentuk seperti ikan. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ikan ini, kita lakukan rumus yang sama. Kita melakukan rumus yang sama dengan rumus yang sebelumnya, namun dihadapkan dulu. Jadi ini ikannya itu, ini kepalanya ya, ini ekornya. Kita hadapkan kepala ikannya itu di bawah kiri. Kita jalankan rumus yang sama seperti tadi. R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Kita jadikan lagi di bawah seperti tadi, kepala ikannya di bawah, R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, dan R aksen. Dengan begitu kita sudah menjadikan warna
kuning ini sama semua di sisi atas tuh, dengan mengabaikan warna titir atas ini masih yang berbeda. Oke, kita sudah menjadikan warna di sisi atasnya ini menjadi warna kuning semua, namun di bawahnya masih berbeda. Oke, kita sudah menjadikan warna kuning semua di sisi paling atas dengan mengabaikan warna yang mengabaikan tier paling atas ini masih berbeda warnanya gitu. Kalau kita menemukan case yang sudah terdapat dua warna yang cornernya sama seperti ini kan kita dari 4 sisi kita sudah menemukan satu sisi yang mana dua cornernya ini sama ya, yang lainnya cornernya masih berbeda gitu. Kalau kita menemukan case seperti ini, rumusnya sebagai berikut. Jadi warna yang sama, yang dua cornernya ini sudah sama dihadapkan ke kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus saya akan sematkan di bawah. U besar U kecil 2 kali R besar R kecil 2 kali U2 R kecil 2 kali U2 R besar R kecil 2 kali U2 U besar U kecil 2 kali. Seperti ini. Jadi nanti kita akan menemukan setelah menjalankan rumus akan menghasilkan pattern yang seperti ini gitu. Kita lihat sisi yang cornernya itu sudah sama, maksud saya seperti ini, orange, hijau, kuning gitu. Kalau yang lainnya kan masih salah gitu. Jadi misalkan ini biru, merah, tapi sini hijau gitu. Kalau ini kita sudah sama semua untuk yang di tier atas ini gitu. Kalau kita menemukan case yang seperti ini, rumusnya sebagai berikut. Yang sama ini, yang 3 ini diarahkan ke kita, dan yang sama berikutnya itu diarahkan ke kanan. Maksudnya sebagai berikut. R aksen F, R aksen B2 R, F aksen R aksen B2 R2. Ya, kita sudah membuat sisi atas ini warna kuning semua. Kita cari yang cornernya itu sudah sama warnanya. Jadi yang saya maksud contohnya seperti ini. Satu-satunya yang sudah jadi warna cornernya adalah ini. Karena corner kirinya merah, corner kanannya juga merah, yang lainnya belum sesuai gitu. Kalau kita menemukan case yang seperti ini, kita pasangkan yang cornernya ini dengan warna yang lainnya gitu. Jadi misalkan cornernya ini berwarna merah, kita samakan seperti berikut. Kalau sudah kita samakan, kita hadapkan yang merah ini di depan kita, di belakang kita gitu. Dan kita mainnya di depan kita ini yang adalah orange. Kalau sudah posisinya sudah merahnya di belakang kita jalani rumus sebagai berikut. R aksen F, R aksen B2 R, F aksen R aksen B2 R2. Oke, jadi seperti berikut. Kita sudah memiliki dua warna corner yang sama, biru dan merah. Salah satu yang membedakan Rubik 4x4 dengan 3x3 itu adalah case yang seperti ini gitu, dimana di Rubik 3x3 tidak akan menemukan edge-nya ini hanya dua doang yang berbeda gitu. Pasti di Rubik 3x3 itu edge-nya itu yang berbeda 3 dan satunya itu sudah sama gitu. Edge-nya sudah sama gitu. Edge itu yang tengah ini ya gitu. Tapi kalau di 4x4 memungkinkan kita menemukan case yang edge-nya itu hanya dua yang belum jadi
tapi edge yang lainnya sudah jadi. Tuh. Kalau kita menemukan case yang seperti ini, kita arahkan edge yang beda ini di belakang di belakang kita, dan edge yang satunya itu di kanan kita. Tuh. Jadi kita mainnya di posisi yang sudah jadi ini. Tuh. Rumusnya sebagai berikut, nanti saya akan sematkan di bawah. U besar U kecil 2 kali, R besar R kecil 2 kali, R besar R kecil 2 kali, U besar 2 kali, R kecil 2 kali, U besar 2 kali, R besar R kecil 2 kali, U besar U kecil 2 kali. Ya, sebagai berikut. Dan kita sudah menemukan case yang seperti 3x3, di mana edge-nya itu sudah ketemu 3 yang beda. Tuh. Nah, kalau kita sudah menemukan case seperti ini, itu kita menggunakan rumus terakhir seperti yang di rumus 3x3. Oke, kita sudah menemukan case yang sama dengan 3x3, di mana edge-nya itu sudah terdapat 3 buah. Sudah terdapat di 3 sisi, dan satu sisinya sudah sama semua. Sama kayak Rubik 3x3, ketika kita sudah menemukan case seperti ini, yang sisi yang sama ini kita hadapkan di belakang kita. Jadi kita mainkan sisi yang edge-nya ini masih beda gitu. Kanannya masih beda, depan kita masih beda, dan kiri kita masih beda gitu. Kalau kita sudah menemukan case yang seperti ini, kita menjalankan rumus sebagai berikut. Akan saya sematkan di bawah video ini. R U aksen, R U R U R U aksen, R aksen, U aksen, R 2 kali. Ya, sebagai berikut. Oke sobat, segini aja tutorial dari saya untuk solving Rubik 4x4. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Salam dari saya, salam abang muka datar.